Pemirsa Intens Investigasi. Geger pertemuan Thorik Halilintar yang menggandeng Alia Mas Said dan berpapasan dengan Fuji dalam momen ulang tahun Ashanti yang ke-40 tahun kemarin. Sepertinya memang babak baru dalam kisah cinta mantan kekasih dan wanita yang tengah didekati adik Atta Halilintar itu. Penasaran dengan seperti apa momen pertemuan mereka? Tim Intens Investigasi pun akhirnya mendapatkan secercah harapan dari Dr. Resya Brotoasmoro yang ternyata juga ikut terlibat dalam perayaan pesta mewah yang digelar istri Anang Hermansyah itu untuk menandai hari jadinya yang ke-40 tahun. Ya, masih melanjutkan perihal nama Fuji yang baru-baru ini juga ramai diperbincangkan karena chat diduga dirinya dengan sang mantan karyawan dibocorkan oleh seorang wanita bernama Jihan atau Haiche. Seperti diketahui sebelumnya, Haiche pun juga telah muncul dan mengaku tidak akan pantang mundur dengan apa yang telah dilakukannya karena beralasan jika hal tersebut benar adanya, sehingga tidak perlu lagi untuk ditutup-tutupi. Kemunculan Haiche ternyata ditanggapi dengan kegeraman yang amat sangat oleh Haji Faisal saat dimintai keterangannya tentang hal tersebut. Dan seperti apa pula respon beberapa selebriti seperti Inara Rusli dan Lesti Kejora yang tidak disangka-sangka juga terlibat dalam pusara permasalahan ini. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pesta mewah bertabur bintang yang digelar Ashanti di sebuah hotel bintang 5 di Bilangan, Jakarta Selatan. Siapa sangka masih terus saja diperbincangkan bukan karena kemewahan ataupun keunikan dari tema acara tersebut, melainkan dari momen pertemuan tiga insan yang kini sedang hangat diperbincangkan, yaitu Thorik Halilintar, Alia Mas Said, dan Fujianti Utami Putri alias Fuji. Ya, menggandeng wanita yang kini sedang mengisi relung hatinya dalam acara yang digelar mertua kakaknya Atta Halilintar. Sepertinya Thorik Halilintar ataupun Alia Mas Said tidak menyangka bisa bertemu dengan sosok Fujianti Utami Putri alias Fuji di momen hari bahagia istri Anang Hermansyah yang ke-40 tahun itu. Kejadian tidak biasa ini pun memang semakin berkembang luas karena masih banyaknya di antara fans Thorik dan juga Fuji yang masih seolah baper dan tidak memberikan restu perihal Thorik yang sudah berpaling kepada Alia. Sementara sang pujaan mereka pun masih tetap sendiri meski digosipkan dengan sejumlah pria. Tak ayal, masih ramainya permasalahan ini pun membuat tim Intens mencoba mengulik kisah dari Dr. Resya Brotoasmoro yang ternyata juga menjadi salah satu tamu undangan dalam acara tersebut. Seru, rame. Waktu datang ke acaranya Bunda Ashanti juga semuanya baik-baik aja kan, semuanya rame, semuanya kita foto-foto juga. Kenal Alia kan dari lama tuh, dari kecil juga sama bundanya. Terus ya apa ya, ya berteman aja baik, semuanya anak-anak baik, semuanya friendly. Dan ngelihat mereka baik-baik aja sih semuanya di situ, berteman dengan baik aja di pesta itu, nggak ada masalah apa-apa gitu. Nggak merhatiin karena banyak banget kan tamunya Bunda tuh juga banyak yang udah lama nggak ketemu, akhirnya ketemu jadi ngobrol panjang gitu. Nggak sih kalau yang spesifik 1, 2, 3 gitu, nggak merhatiin.
Meskipun begitu, Dr. Reysha kepada tim Intens Investigasi juga mengisahkan jika dirinya sempat masuk dalam arus pusara permasalahan percintaan muda-mudi ini dikarenakan ada satu akun yang mencatut nama dirinya dan berkomentar cukup banyak perihal soal ini. Lebih berkelas Fuji lah, dia keturunan baik-baik. Kasihan Alia mendapatkan mertua seperti Ibu Tori. Tori pun kasihan dapat Alia keturunan selingkuh. Kalau keturunan selingkuh itu tidak menutup kemungkinan suatu saat Alia akan selingkuh lagi. Dr. Reysha yang merasa hal ini sudah melewati batas pun akhirnya langsung membuat klarifikasi di akun media sosialnya. Dan ia pun mengatakan jika akun tersebut bukanlah miliknya, sehingga hal apapun yang terucap dari akun tersebut bukan merupakan pernyataan yang keluar dari mulutnya. Banyak banget ya yang nyudutin ya, kayak itu kan atas nama saya. Terus bahasa-bahasanya tuh kayak yang ngasih pendapat kalau si artis A ini lebih baik, artis B ini lebih nggak bagus, segala macam. Terus banyak yang pendapat-pendapat yang ini lebih cocok sama ini, yang kayak gitu-gitulah. Ini apa sih, saya juga nggak pernah ngurusin hidup orang gitu ya, apalagi mau ngasih statement kayak gitu-gitu ke publik, ke sosmed gitu ya, itu bukan saya banget lah gitu. Sebenarnya tuh dari beberapa waktu yang lalu banyak yang nge-DM aku di Instagram, ngirimin, ada yang ngaku-ngaku nih gitu. Terus ada yang nanya juga, ini bener Dr. Reysha gitu-gitu kan. Nah tadinya tuh aku nggak pengen gubris ya, nggak pengen nganggep ini sesuatu yang penting gitu untuk aku klarifikasi, karena kan ya kayaknya dari dulu ada aja tuh yang kayak gitu. Mau dulu zaman masih ada Twitter, zaman dulu masih di Instagram pun suka ada gitu kan yang akun-akun palsu. Nah tapi makin kesini kok makin pembahasannya makin banyak, terus pakai opini-opini yang orangnya bikin sendiri gitu, yang menjelek-jelekan satu dua artis gitu kan. Awalnya saya udah post salah satu orang yang nge-DM ngasih tahu ini ada yang ngebahas gitu ya Fuji sama Alia. Terus di kolom komen itu banyak yang masa beneran-bener nih gitu kan, ini akun Dr. Reysha. Terus banyak yang ada yang percaya gitu kan. Nah begitu itu ngerasa bahwa ini kok banyak yang akhirnya percaya ya, ya udah aku klarifikasi kan di Instagram story. Habis itu ternyata makin heboh. Yang tadinya tuh satu hari kayak cuma ada 500 komen, tiba-tiba besoknya udah jadi 5.800 komen lebih tuh. Begitu orang yang ngasih tahu aku ini tambah rame gitu. Terus aku pikir wah ini kayaknya harus lebih ditegesin lagi deh gitu, kalau ini tuh bukan saya. Akhirnya aku klarifikasi nih, aku tegesin bahwa aku nggak punya akun Facebook, jadi jangan percaya nih ada akun-akun palsu yang mengatasnamakan aku untuk melakukan posting yang beropini terhadap sesuatu gitu. Ya, Dr. Reysha terkait permasalahan yang membawa nama Thorik dan juga Alia ataupun Fuji ini mengaku sudah berkomunikasi dengan pihak-pihak yang dibawa namanya. Meskipun tidak melakukannya secara langsung, alias melakukan direct message. Namun, ia pun menjelaskan jika ia bukan orang di balik akun yang mencatut namanya tersebut. Aku sempet di Instagram aja, aku mention, terus nggak spesifik ngomong ke directly ke mereka sih. Aku kasih klarifikasi karena nggak cuma mereka berdua artisnya sebenarnya yang dibahas di akun itu, kayak banyak banget. Tiba-tiba ntar hari ini mereka ngebahas si akun itu, ngebahas si artis yang lain, ntar yang ini gitu ya. Udah aku bahas juga sih di Instagram aku beberapa capturean yang dikirimin ke aku. Paling rame mungkin ya kan, lagi banyak perbincangan. Lain halnya dengan Dr. Reysha, yang cukup mengejutkan adalah langkah yang akan diambil Haji Faisal untuk menangkis serangan akun Heice yang menjelek-jelekan nama anaknya dalam permasalahannya dengan mantan karyawan. Lalu, seperti apa langkah Haji Faisal? Pemirsa Intens Investigasi,
Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Serta Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Ya, melangkah maju dari problematika tarik halilintar Alia Mas Said dan juga Fuji. Seperti diketahui, Fuji tengah dirundung masalah akibat salah satu karyawannya diduga membagikan chat pribadinya dengan salah satu akun di sosial media bernama Haiche. Cukup menimbulkan kehebohan karena dalam chat tersebut Fuji pun seolah membabi buta dengan melontarkan kata-kata kasar untuk karyawannya yang bekerja sebagai videografer tersebut. Permasalahan ini pun ternyata membuat ayahnya Haji Faisal pun turun tangan dan mengaku sudah mengumpulkan bukti-bukti yang sedang diteliti oleh kuasa hukumnya yang jika terpenuhi unsurnya akan segera dilaporkan ke pihak kepolisian. Nah, saya tidak takut karena itu kan kenyataan gitu. Kalau misalkan untuk netizen, saya sama sekali tidak down, mental saya tidak itu karena saya dari kecil udah dibangun mentalnya sekuat mungkin sama saya berani berbicara di sosial media karena mantan karyawannya itu gajinya sih ditunda gitu ya dari tanggal 2. Terus setelah saya remehin ternyata baru keluar gitu. Untuk mantan karyawannya itu kasian banget gitu karena udah kerja di sana dimaki-maki gitu. Karena saya kenal sama mantan karyawannya itu lewat sosmed pertama, terus ya udah beberapa kali ketemu. Karena selama ini di dunia nyata ya, itu nggak ada yang berani speak up. Banyak yang DM saya, banyak yang kirim-kirim video mungkin, banyak yang chat-chat, bukti-bukti chat, bukti-bukti CCTV ada di file saya. Mungkin dari yang nyata itu nggak ada yang berani speak up. Gitu. Karena saya ingin kasih teguran lah buat si F, jangan terlalu gitu loh, kasihan juga untuk karyawan yang lain. Oh saya sangat sakit hati saya sakit hati saya orang yang tidak ada urusannya sama anak saya, yang tidak ada hubungannya, kolaborasinya itu tidak ada. Kenapa tiba-tiba saja dia menyampaikan sesuatu hal yang kurang baik tentang tentang sesuatu hal yang belum tentu kebenarannya. Saya jadi bingung apa alasan dia, kita kan bingung. Tapi kan ya intinya kita tentu harus lengkap persyaratannya supaya ada delik hukumnya. Kalau nggak lengkap ya gimana ya. Tetapi makanya kita sedang mencari. Ya, upaya yang dilakukan ayah 4 orang anak ini pun sepertinya juga bentuk tindakan tegasnya dalam membela sang putri yang jelas-jelas terpengaruh dalam permasalahan ini. Terlebih lagi, wanita di balik akun Haiche ini pun mengaku sebelumnya tidak takut dilaporkan ke pihak kepolisian karena mengaku benar dengan tindakan yang dilakukannya sehingga ia pun bisa melenggang dengan bebas. Lantas,
Seperti inilah kekesalan Haji Faisal dengan akun Haice dan kedekatan mantan karyawan Fuji dengan keluarga besarnya. Oh, kamu kan lihat saya dalam seminggu ini kalian wawancara, saya kan masih saya terus terang aja tapi masih dalam kendali saya. Saya nggak menyangka ya, artinya pihak karyawan hanya masalah kecil, kemudian dia menyampaikan sesuatu hal atau kepada pihak lain, halnya tidaklah besar ya, dan itu menurut saya tidak pantas dia perbuat ya, oleh pihak karyawan ini menurut saya. Kalau bagi kami ya, saya kan seorang katakanlah pengusaha kecil lah saya, pedagang kecil lah saya. Saya juga punya karyawan, dan banyak teman-teman saya juga punya karyawan. Terlambat gaji itu nggak biasa bagi kami, dan tidak pernah kami karyawan-karyawan saya ya sejauh ini menjelekkan saya, membantu saya, enggak. Malah ya biasa. Dan kamu bisa pelajari ya dari tempat-tempat manapun juga, dan kamu sendiri juga punya atasan kan, biasa kena barang di pos kan, biasa nggak? Kalau kerja kita nggak becus, selesai biasa. Kalau kita mau mau disayang, ya harus benar kerja kita, baru kita mendapatkan prioritas kan. Tapi kalau kerja kita nggak benar, kan di waktu kita masuk kerja kan kita selalu ditanya, oh bisa kerja, bisa, yakin. Ada pengalaman kerja, ada, kan pasti ditanya kan. Tapi ternyata setelah kita kerja hasil, wajar dong kita dimarahin. Tapi dimarahin kan dalam batas-batas. Kalau kamu kerja di tempat, makanya mungkin orang ini belum begitu mengalami perjalanan hidup yang panjang. Kan sebelum dia bekerja sama anak saya. Sebelum kerja sama Pak Haji. Bukan sama saya, sama Puji kan. Sebelum dia kerja sama Puji, anak saya yang nomor 2 namanya Fran, itu tempat dia curhat. Sekarang banyak tuh curhatannya, itu kan bertanda kan hubungan baik namanya, hubungan baik. Ya. Dan dengan saya baik, dengan Oma baik, dengan semuanya baik. Tuh, kalau dia sudah curhat kepada anak saya yang nomor 2 kan berarti baik hubungan itu. Oh, berarti istilahnya alasan menerima kerja itu salah satunya dekat juga jadi teman curhat juga. Enggak tahu saya alasan dia menerima diterima kerja situ, saya nggak tahu. Cuman yang jelas saya merasa hubungan itu baik. Kalau sudah tempat curhat seseorang bagi kita, itu kan menandakan hubungan baik. Sementara itu, permasalahan lain terkait nama Fuji diketahui cukup menyeret beberapa pihak, termasuk diantaranya Inara Idola Rusli dan Lesti Kejora. Lantas, seperti apa sikap keduanya perihal permasalahan ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Serta Sabtu, tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai, aku Krisata. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Ya, sejak muncul dan semakin menanjak karena kisah cintanya dengan Thorik Halilintar, Fuji dan Thorik diketahui memang memiliki fans yang cukup militan yang seolah tergerak jika idola mereka disentuh oleh pihak-pihak lainnya termasuk selebritis. Masalah lain yang juga membawa nama Fuji adalah soal ketidakhadirannya dalam acara ulang tahun anak Marisha Icha, sahabat mendiang Vanessa Angel dan juga salah satu wanita yang mendukung keluarga besarnya perihal permasalahannya kemarin.
Seperti diketahui, tidak datangnya Fuji membuat Marisha Icha pun menuliskan kalimat kekecewaannya di akun media sosialnya. Dan menanggapi hal ini, Inara sebagai rekan sempat memberikan dukungan dengan kalimat yang cukup singkat, yaitu "Semangat Kak Icha". Namun, bentuk dukungan yang diberikan oleh Inara langsung saja ditanggapi seperti hal lain oleh warganet yang diduga adalah fans Fuji. Bahkan, fans Fuji ini pun sebelumnya juga melakukan ujaran kebencian kepada Marisha Icha dan juga sejumlah selebriti lainnya. Seperti halnya Lesti Kejora yang kedapatan tidak mengunggah fotonya bersama sang idola. Lantas seperti inilah respon Lesti Kejora ketika menanggapi ujaran kebencian yang datang dan diduga dari fans Fujianti Utami Putri. Aduh, aku malah nggak tahu. Malah aku nggak tahu apa-apa. Pokoknya udahlah, kita semua saling mendukung, saling mendoakan. Nggak usah saling menjelekkan satu sama lain. Kita sama-sama ada di industri ini, saling mensupport. Ya kalau mau support idolanya silakan support saja tanpa menjatuhkan teman-temannya yang lain. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Serta Sabtu, tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.